Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai Stevens-Johnson syndrome. Apa itu Stevens-Johnson syndrome? Stevens-Johnson syndrome adalah reaksi kulit yang terjadi secara cepat yang mengancam nyawa, ditandai dengan kematian lapisan teratas kulit yang luas hingga dapat terlepas. 80% dari kasus Stevens-Johnson syndrome disebabkan oleh alergi obat, sedangkan 20% sisanya akibat genetik, infeksi virus dan bakteri, atau penyebab lain yang tidak diketahui. Terdapat 1-6 kasus per 1 juta penduduk per tahunnya yang mengalami SJS dengan angka kematian 5-12% dari total kasus yang ada. Faktor risiko terjadinya Stevens-Johnson syndrome adalah riwayat sebelumnya, riwayat keluarga dengan SJS, daya tahan tubuh yang lemah, dan infeksi HIV/AIDS. Gejala awal Stevens-Johnson syndrome adalah demam, nyeri kepala, rasa lelah, dan batuk pilek. Untuk wujud kelainan kulit yang didapat antara lain, krusta, eritem atau kemerahan, vesikel atau plenting-plenting, dan epidermolisis atau kulit yang mengelupas. Gejala lainnya yang juga bisa didapat antara lain konjungtivitis pada mata, erosi pada bagian mukosa oral, dan juga erosi yang bisa menyebabkan perlengketan atau sinekia pada daerah genital. Klasifikasi dari SJS dibagi menjadi 3, yaitu di bawah 10% disebut SJS, 10-30% disebut overlap SJS dan TEN, dan di atas 30% disebut TEN. SJS harus dibedakan dengan Fixed Drug Eruption atau FDA, di mana SJS memiliki periode inkubasi yang lebih lama dibandingkan FDA, lalu lokasi dari lesi SJS bisa mengenai lesi di mukosa dan tempat munculnya tidak menentu, sedangkan FDA tidak melibatkan lesi di mukosa dan tempat muncul lesinya selalu sama. SJS dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi sekunder di kulit yaitu selulitis, kerusakan paru-paru, infeksi darah atau sepsis, kerusakan mata, dan kerusakan kulit secara permanen. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, hentikan obat yang dicurigai menjadi penyebab SJS. Lalu, segera konsultasi dengan dokter untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dokter dapat memberikan obat pereda nyeri, antibiotik jika terdapat infeksi bakteri, dan juga anti radang untuk mengurangi peradangan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.